Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Eh, Kali ini materinya adalah dalalah mafhum ya. Eh, Sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya dalam kajian kaidah lugawiyah atau kajian kebahasaan di dalam materi usul fikih ini ada banyak pembagian metode-metode, tetapi sebenarnya pembagian itu banyak hanya dari sisi istilah saja atau dari sisi pembagian, tetapi sebenarnya secara substansial itu sama. Nah, kenapa banyak sekali eh, pembagian-pembagian, banyak sekali istilah-istilah? Karena usul fikih yang kita pelajari itu adalah usul fikih campuran, campuran dari ulama Ahnaf maupun dari ulama jumhur, yaitu dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sehingga kemudian karena usul fikihnya dicampur, ya akhirnya banyak sekali pembagian-pembagian itu. Tetapi memang yang umum kita pelajari itu hanya biasanya adalah dalalatun nas ya, dalalatun nas sama mafhum mukhalafa. Ya, dalalatun nas itu ya seperti ibaratun nas, kemudian isyaratun nas, dalalatun nas dan iktidaun nas yang seperti yang pernah kita pelajari, dan mafhum mukhalafa biasanya itu saja. Nah, tetapi sebagai pengenalan saja barangkali bagi kalian dan saya juga, ini akan dibahas semuanya mulai dari dalalatun nas, kemudian ada dalalah mantuk seperti yang sudah dibahas sebelumnya, lalu ada dalalah mafhum. Dalalah mafhum itu dibagi dua lagi, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Hanya saja dalalah mantuk ini uh, itu sebenarnya seperti yang pernah saya jelaskan, ada banyak kesamaan. Ya bukan hanya ada banyak kesamaan, tetapi mungkin hampir semuanya ya sama penjelasannya dengan dalalatun nas. Kemudian dalalah mantuk ini sebenarnya juga ada di dalam dalalah mafhum itu. Makanya di dalam dalalah mafhum itu nanti ada yang namanya mafhum muwafaqah. Nah, itu sebenarnya kan sama saja dengan uh, dalalah dalalah ima atau dalalah apa namanya, ya kalau dalam mantuk itu ya dalalah ima disebutnya ya, yaitu dalalah yang menunjukkan pada suatu makna karena ada kesamaan ilat. Eh, Baik, kali ini kita akan bahas tentang dalalah mafhum. Jadi makna itu kan secara umum ada dua ya, ada mantuk, ada mafhum. Kalau mantuk itu adalah makna yang dipahami secara langsung atau ditunjukkan secara langsung melalui redaksi teksnya. Nah, karena dipahami secara langsung melalui redaksi teksnya itu, artinya makna ini adalah makna yang tersurat, maka sama sebenarnya dengan uh, ibaratun nas. Makanya ada yang mengatakan bahwa mantuk itu ya ibaratun nas saja, sementara sisanya itu masuk mafhum. Tetapi ada yang membagi lagi mantuk itu, ada yang mantuk ada dalalah isyaro, ada yang dalalah iktido, ada yang dalalah ima. Nah, ini sebenarnya tiga dalalah dalam mantuk ini ya bisa dikatakan mantuk, bisa dikatakan sebagai uh, apa namanya, mafhum, terutama yang uh, dalalah ima tadi itu. Nah, itu kan sebenarnya mafhum muwafaqah ya. Nah, jadi makna itu ada dua, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu sesuatu atau makna yang ditunjukkan secara langsung melalui redaksinya. Sementara mafhum itu adalah sebuah makna yang ditunjukkan suatu lafaz namun tidak dari sisi redaksional. Artinya tidak dari sisi redaksinya. Dengan kata lain, itu adalah makna yang tersirat ya, tidak diucapkan langsung oleh si pembicara itu, si pengucap itu. Misalnya saya bilang begini, mahasiswa yang menggunakan pakaian ketat tidak boleh masuk ke kelas saya. Nah, ini adalah mantuknya, ya mahasiswa yang pakaiannya ketat itu tidak boleh masuk ke kelas saya, itu mantuk. Nah,
Mafhumnya berarti mahasiswa yang pakaiannya tidak ketat itu boleh masuk ke kelas saya. Nah, itu namanya mafhum. Atau misalnya saya mengatakan bahwa mahasiswa yang usul fikihnya itu dapat nilai A, nanti akan saya kasih hadiah. Itu mantuk. Mafhumnya atau makna tersiratnya adalah mahasiswa yang tidak dapat nilai A berarti tidak akan dapat hadiah dari saya. Jadi mafhum itu adalah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tetapi tidak dari sisi redaksinya. Contohnya fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, yakni kedua orang tua, perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini kan sebenarnya ya sama dengan dalalatun nas ya, sama dengan kalau dalam mantuk sama dengan dalalah ima. Ya kalau di sini, nah ini termasuk mafhum. Jadi sebenarnya hanya beda dari sisi istilah tetapi secara substansinya sama. Nah, dari sisi mantuk, ayat ini mengatakan bahwa kita ini dilarang atau haram hukumnya mengatakan ah kepada orang tua. Tetapi dari sisi mafhum, tidak hanya mengatakan ah, memukul orang tua, menyakiti perasaan orang tua, mengabaikan orang tua, menelantarkan orang tua, itu juga hukumnya haram berdasarkan ayat ini. Dipahami dari mana? Dipahami dari sisi mafhumnya itu. Sementara mengatakan ah, itu dipahami dari sisi mantuknya. Kemudian di dalam contoh yang lain, fa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'iro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya, sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, artinya memakan harta anak yatim secara zalim itu adalah haram, ya, haram hukumnya. Maka memakan harta anak yatim ini adalah makna yang ditunjukkan melalui mantuknya atau makna mantuknya, makna yang ditunjukkan melalui teks, melalui redaksinya, diucapkan secara langsung. Tetapi mafhumnya, mafhum itu kan makna yang tidak diucapkan secara langsung. Ya tidak hanya memakan harta anak yatim, membakar harta anak yatim, merusak harta anak yatim, menjual tanpa seizinnya misalnya. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan. Nah, semua itu membakar, menjual, merusak itu termasuk mafhum. Kenapa dikatakan mafhum? Karena makna itu tidak dipahami atau tidak diucapkan langsung melalui redaksinya ini. Mafhum itu ada dua, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu adalah makna yang selaras dengan mantuk dari sisi hukumnya. Kemudian mafhum mukhalafah adalah makna mafhum yang tidak selaras dengan mantuk dari sisi hukumnya. Nah, mafhum muwafaqah itu ada dua, ya. Mafhum muwafaqah itu ada dua. Ada fahwal khitab, yakni mafhum yang kapasitasnya lebih besar atau hukumnya itu lebih berat dibandingkan makna mantuknya. Misalnya, memukul orang tua, memukul orang tua itu kan mafhum dan mengatakan ah kepada orang tua itu kan termasuk mantuk. Nah, di sini memukul orang tua itu hukumnya lebih berat daripada atau dosanya lebih besar daripada mengatakan ah kepada orang tua. Ya ini kalau dalam kias itu kan termasuk kias aulawi ya. Jadi ya sama aja sebenarnya. Ini termasuk mafhum muwafaqah kategori fahwal khitab. Yang kedua adalah lahnul khitab, yaitu mafhum yang kapasitas hukumnya sama dengan mantuk atau apa ya? Ya kalau perbuatan maksiat itu ya dosanya sama antara mafhum dengan mantuk itu. Misalnya membakar harta anak yatim itu kan mafhum. Kemudian memakan harta anak yatim itu adalah mantuk. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini baik membakar harta anak yatim maupun memakan harta anak yatim itu
eee, ya hukumnya sama, artinya, kapasitasnya ya, dosanya itu ya sama. Tidak ada yang lebih berat atau tidak ada yang lebih ringan. Kemudian karakteristik dalalah muwafaqah. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama dari Asy-Syafi'i ya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalalah muwafaqah itu bercorak qiyas jali, baik berbentuk aulawi maupun musawi. Sehingga eh, menurut Asy-Syafi'i ini eh, antara apa namanya antara dalalah muwafaqah dan qiyas itu ya identik atau sama ya. Seperti yang dicontohkan tadi, itu kan sebenarnya antara kias aulawi dan kias musawi. Nah, yang ini, yang fahwal khitab, itu kan kias aulawi. Kalau yang lahnul khitab, itu adalah kias musawi. Jadi menurut Asy-Syafi'i atau mazhab uh, Syafi'i, itu sama saja antara dalalah muwafaqah dengan uh, kias jali. Kemudian yang kedua, menurut Al-Ghazali dan Al-Amidi. Ya sebenarnya tidak hanya Al-Ghazali dan Al-Amidi ya. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa dalalah muwafaqah bercorak lafzi karena bisa dipahami dari lafadznya tanpa perlu menggunakan kias. Artinya, dulu saya pernah menjelaskan bahwa kias itu sebenarnya bisa dipahami dengan akal yang sehat, dengan logika yang baik ya. Artinya ya walaupun kita tidak perlu mencari ilatnya apa misalnya, cukup dengan membaca lafadznya saja kita sudah tahu maknanya. Misalnya contoh yang tadi, kita itu diharamkan atau dilarang mengatakan kepada orang tua. Kita tidak perlu mencari ilatnya, cukup melihat lafadznya saja, melihat hukumnya saja. Kalau kita dilarang mengatakan kepada orang tua, maka itu artinya ya memukul orang tua itu juga nggak boleh. Atau misalnya mengabaikan orang tua, kita dipanggil orang tua, kita dengar sebenarnya, tetapi kemudian nggak menjawab, dicuekin aja misalnya. Ya itu juga nggak boleh, sama. Dipahami dengan apa? Ya cukup dipahami dengan uh, lafadznya saja. Artinya kalau dengan mengatakan saja itu tidak boleh, maka tentu uh, apa yang menyakiti, mengabaikan, menelantarkan orang tua itu juga tidak boleh tanpa harus menggali apa sih ilatnya. Gitu. Hanya saja di sini Al-Ghazali dan Al-Amidi itu kenapa kemudian saya cantumkan secara khusus, Al-Ghazali dan Al-Amidi mengatakan bahwa uh, memahami dalalah muwafaqah dari sisi lafadznya itu juga harus didukung dengan siakul kalamnya atau konteksnya. Jadi ya tidak hanya sekedar melihat lafadznya, tetapi dalam kondisi apa lafadz itu disampaikan atau perkataan itu diucapkan. Jadi itu juga harus dilihat. Makanya larangan mengatakan kepada orang tua itu dalam rangka apa? Nah itu harus dilihat. Oh ternyata setelah dilihat itu dalam rangka memuliakan orang tua. Maka sikap-sikap atau tindakan apapun yang itu tidak memuliakan orang tua, maka itu dilarang. Kemudian selanjutnya pendapat dari mayoritas ulama termasuk Hanafiyah. Dalalah muwafaqah bercorak mafhum, bukan mantuk atau kias. Ya, itu berarti tidak termasuk mantuk atau juga tidak termasuk kias ya. Kemudian dari Al-Baidawi pada pembahasan lugot digolongkan sebagai mafhum. Di dalam pembahasan kias, mafhum muwafaqah bercorak kias. Jadi pada bagian awal kita itu kan belajar tentang dalailus syariah ya. Dalil-dalil hukum syar'i. Di antara dalil-dalil hukum syar'i atau
sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dua ya. Ada yang mengatakan ya yang 4 itu juga termasuk sumber hukum Islam. Pada pembahasan kias, maka dalalah muwafaqah ini ya itu adalah kias gitu. Tetapi di dalam pembahasan qawaidul lughawiyah, nah pada bagian kedua ini kita bahas kemarin tentang dalalatun nas, tentang mantuk, tentang mafhum, itu adalah pembahasan lughat ya, atau kaidah-kaidah lughawiyah. Maka dalam pembahasan kaidah-kaidah lughawiyah, mafhum muwafaqah ini termasuk digolongkan sebagai mafhum ya. Mafhum muwafaqah ini termasuk mafhum. Tetapi di dalam pembahasan kias, nah ini termasuk ke dalam kategori kias. Ya, artinya hanya tergantung dari sisi mana itu dilihat. Jadi itu terkait dengan mafhum muwafaqah. Nah, sebenarnya ada banyak kesamaan dengan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mafhum mukhalafah. Nah, sebenarnya mafhum mukhalafah ini yang agak berat ya. Jadi mafhum mukhalafah itu adalah mafhum yang tidak selaras dengan mantuk dari sisi hukumnya. Jadi kalau mafhum muwafaqah, ya muwafaqah itu kan selaras. Mukhalafah, ya itu tidak selaras. Artinya yang sebaliknya, gampangnya begitu. Jadi mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman yang sebaliknya dari apa yang dikatakan oleh mantuknya itu. Contoh, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, artinya ini talak yang ketiga ya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia nikah dengan suami yang lain. Ini adalah mantuknya. Jadi ayat ini mengatakan kalau ada wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka dia tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya itu sampai dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ini adalah mantuknya ya. Kalau dalam dalalatun nas ini termasuk ibaratun nas. Nah, kemudian mafhum mukhalafahnya, artinya makna yang sebaliknya ya, adalah jika wanita ini sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia sudah dijima oleh suaminya yang baru itu, kemudian dicerai oleh suaminya, baru kemudian dia boleh menikah lagi dengan suaminya yang pertama itu yang sudah menceraikan itu. Nah, ini adalah mafhum mukhalafahnya. Jadi mafhum muwafaqahnya, ya, mafhum muwafaqahnya atau mantuknya ya, wanita yang dicerai atau ditalak 3 oleh suaminya, dia tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya atau suaminya tidak boleh rujuk sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, dijima oleh suaminya yang baru, kemudian dia dicerai, maka baru kemudian boleh dia dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama yang sudah menceraikannya itu. Ada beberapa syarat ya untuk bisa dikatakan sebagai mafhum mukhalafah. Artinya mafhum mukhalafah itu bisa diterima atau bisa diberlakukan ketika sudah memenuhi beberapa syarat ini. Yang pertama, al-maskut atau sesuatu yang didiamkan, sesuatu yang tidak diucapkan itu. Ya seperti tadi bahwa hukum bolehnya suami kembali lagi kepada istrinya dengan syarat sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah dicerai. Nah itu kan maskut ya, al-maskut, sesuatu yang tidak diucapkan. Nah, syarat yang pertama, al-maskut atau sesuatu yang tidak diucapkan itu tidak ditinggalkan atau tidak diucapkan karena adanya faktor kekhawatiran manakala diucapkan.
Misalnya begini, saya kasih contoh yang gampang seperti yang tadi, saya mengatakan, mahasiswa yang dapat nilai A akan saya kasih hadiah. Nah, itu kan mantuknya ya, saya ucapkan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya itu, yang tidak dapat nilai A, tidak saya kasih hadiah. Nah, itu kan makna yang sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Tetapi, tetapi kalau misalnya saya tidak mengucapkan itu, saya tidak mengucapkan eh, yang makna sebaliknya itu karena ada kekhawatiran kalau misalnya ini nanti diucapkan, saya akan menurunkan semangat atau motivasi mahasiswa. Misalnya begini ya, sebenarnya mahasiswa yang dapat nilai B plus dan nilai B itu juga mau saya kasih hadiah. Itu. Hanya saja itu tidak saya sampaikan. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu terdorong motivasinya untuk bisa dapat nilai A. Saya hanya mengatakan mahasiswa yang dapat nilai A akan saya kasih hadiah. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang dapat nilai A, yang dapat nilai B plus, yang dapat nilai B juga mau saya kasih hadiah. Hanya saja ini tidak saya ucapkan, yang B plus dan B itu tidak saya ucapkan, supaya saya tidak menurunkan semangatnya mahasiswa. Nanti kalau saya ucapkan, nanti mahasiswa itu menurunkan targetnya. Ah, sudahlah, saya nggak apa-apa dapat nilai B saja atau dapat hadiah juga misalnya. Atau dapat B plus, saya akhirnya dapat hadiah juga kok, walaupun nggak dapat nilai A. Nah, ini kan menurunkan motivasi mahasiswa. Maka itu tidak saya ucapkan, saya hanya mengatakan mahasiswa yang dapat nilai A akan saya kasih hadiah. Nah, karena al-maskut ini, sesuatu yang tidak saya ucapkan ini, saya tinggalkan karena adanya faktor kekhawatiran manakala diucapkan, maka berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya adalah al-maskut itu tidak ditinggalkan karena adanya faktor kekhawatiran manakala diucapkan. Nah, pada contoh yang tadi, karena saya tidak mengucapkan itu karena ada kekhawatiran menurunkan semangatnya mahasiswa, maka berarti mafhum mukhalafahnya tidak bisa diberlakukan. Jadi walaupun saya mengatakan mahasiswa yang dapat nilai A akan saya kasih hadiah. Nah, itu tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, yang dapat B plus tidak dapat hadiah, yang dapat nilai B tidak dapat hadiah. Nah, itu tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kenapa? Karena saya sengaja menyimpan mafhum mukhalafah itu karena saya khawatir kalau diucapkan sesuatu yang disimpan B plus dan B itu kalau diucapkan nanti akan menurunkan semangatnya mahasiswa. Kemudian yang kedua, al-maskut tidak ditinggalkan karena faktor mutakalim. Mutakalim ini pembicara, tetapi yang dimaksud pembicara di sini adalah selain Allah dan Rasulnya ya, tidak mengetahui hukumnya al-maskut. Misalnya, saya mengatakan, ini contoh saja ya, saya mengatakan, dalam kambing yang digembalakan terdapat kewajiban zakat. Nah, saya mengatakan begini, saya akan mengatakan bahwa di dalam masalah kambing yang digembalakan, terdapat hukum zakat, atau terdapat kewajiban zakat. Lalu bagaimana kambing yang tidak digembalakan? Sebelumnya begini, kambing itu atau ternak ya pada umumnya itu kan ada yang digembalakan, ada yang dicarikan makan ya. Umumnya kalau di sini kalau sapi itu kan dicarikan makan, dicarikan rumput. Sapinya ditaruh di kandang aja, terus yang punya sapi itu mencari rumput, lalu sapinya dikasih makan. Nah, itu namanya sapi yang dikasih makan. Ada juga hewan ternak itu yang digembalakan. Tidak dicarikan rumput, tetapi hewannya yang dibawa ke padang rumput misalnya, kemudian dilepas saja dibiarkan makan di situ. Nah, itu namanya digembalakan. Nah, misalnya saya mengatakan, dalam kambing yang digembalakan, terdapat kewajiban zakat. Misalnya saya mengatakan begitu. Nah, saya mengatakan begini ini karena saya tidak tahu bagaimana hukum kambing yang tidak digembalakan, hukum kambing yang dicarikan rumput dan dikasih makan itu. Hukumnya bagaimana? Nah, saya tidak tahu hukumnya itu sehingga saya tidak mengucapkan itu. Yang saya tahu hanya hukumnya kambing yang digembalakan itu. Saya hanya mengatakan itu. Maka
Kalau al-maskut itu tidak diucapkan gara-gara mutakallim, dalam hal contoh tadi itu saya, itu tidak tahu dengan hukum al-maskutnya itu, sesuatu yang tidak saya ucapkan itu, karena tidak tahu dengan itu, maka berarti eh, perkataan saya itu tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Jadi syarat yang kedua, al-maskut tidak ditinggalkan karena faktor mutakallim, yakni pembicara selain Allah dan Rasulnya tidak mengetahui hukum al-maskut. Yang ketiga, mantuk bukan diucapkan bukan karena keumuman atau kebiasaan. Misalnya begini, ada ayat di dalam surat An-Nisa ayat 23, wariba ukumullati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak tiri perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah engkau gauli. Artinya ini haram menikahi, kalau dalam ayat ini ya, haram menikahi anak tiri, ya, haram menikahi anak tiri dari istri kita. Ya, misalnya saya punya istri baru. Nah, istri baru saya itu sebelumnya sudah punya anak, berarti anaknya itu kan anak tiri saya. Maka katanya dalam ayat ini, anak tiri itu yang berada di dalam pemeliharaan saya merawat anak tiri saya itu, anak tiri yang berada dalam pemeliharaan saya itu haram untuk dinikahi. Katanya di dalam ayat ini. Nah, tetapi sebenarnya, ini kalau diambil mafhum mukhalafahnya ya, berarti anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan saya. Misalnya saya punya istri baru, istri saya sudah punya anak sebelumnya, karena dia janda misalnya, tetapi anaknya tidak saya rawat, anaknya tinggal sama neneknya misalnya. Maka anak tiri itu karena tidak saya rawat, itu boleh saya nikahi. Ini mafhum mukhalafahnya ya. Nah, tetapi apakah mafhum mukhalafah ini bisa diberlakukan? Nah, ini syarat yang ketiga, mantuk bukan diucapkan, diucapkan tidak karena keumuman ya. Maksudnya begini, ayat ini berbicara bahwa anak tiri yang haram dinikahi itu adalah anak tiri yang dirawat. Ini anak tiri yang dirawat itu karena melihat kebiasaan. Biasanya kalau ada laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak, biasanya si suaminya itu ya juga ikut merawat anak tirinya itu. Jadi tidak hanya istrinya saja yang dirawat, tetapi anak-anaknya, anak dari istrinya atau anak tirinya itu juga dirawat. Biasanya begitu. Makanya kemudian ayat ini mengatakan, jadi anak dari istri yang berada di bawah pemeliharaanmu atau yang kamu rawat itu tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi. Nah, apakah kemudian kalau tidak dirawat itu boleh dinikahi? Ya tidak, ini tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kenapa tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya? Karena ini hanya berbicara tentang kebiasaan. Biasanya itu laki-laki yang menikahi wanita yang sudah punya anak, maka anaknya itu ya juga dirawat oleh laki-laki itu. Mantuk bukan didatangkan atau diucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mantuk. Ya, misalnya ada orang yang bertanya, gimana hukumnya zakatnya kambing yang digembala misalnya. Kemudian dijawab, oh di dalam kambing yang digembala itu ada kewajiban zakat. Nah ini kan pernyataan ini merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Nah karena ini merupakan jawaban dari pertanyaan itu, misalnya ini merupakan jawaban karena ada yang bertanya, maka mafhum mukhalafahnya itu tidak bisa dipakai. Apa mafhum mukhalafahnya? Yaitu kambing yang dikasih makan, dicarikan rumput itu, nah itu berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu mafhum mukhalafahnya. Nah, kalau pernyataan tadi itu di dalam kambing yang digembala ada kewajiban zakat, itu sebagai jawaban dari pertanyaan, maka mafhum mukhalafahnya itu tidak bisa dipakai.
Kemudian yang kelima, mantuk bukan didatangkan untuk menjelaskan hukum baru yang terkait dengan mantuk. Eh, misalnya ini ya contoh. Eh, Nabi bersabda, Zaid memiliki kambing yang digembala. Jadi Nabi mengatakan Zaid memiliki kambing yang digembala. Kemudian Nabi bersabda, dalam kambing yang digembalakan terdapat kewajiban zakat. Maka ini juga tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kenapa? Ya karena ini menjelaskan ya sesuatu yang apa namanya ya baru terjadi, ya, merespon sesuatu yang baru terjadi yang berkaitan dengan mantuk itu. Yang keenam, mantuk didatangkan bukan karena mukhotob atau lawan bicara itu tidak mengetahui hukum mantuk. Uh, Misalnya, ya seperti yang tadi ya, misalnya Rasulullah bersabda dalam kambing yang digembala terdapat kewajiban zakat. Nah, Nabi mengatakan uh, begitu itu karena ditujukan kepada orang yang tidak tahu, tidak tahu dengan hukum zakatnya kambing yang digembalakan itu. Nah, itu juga tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Kemudian yang ketujuh, mantuk bukan didatangkan, bukan karena menyesuaikan suatu realitas. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan apa kebiasaan tadi ya. Misalnya begini, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin dalam surat Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi kekasih dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi ini kan mantuknya ya, dilarang orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih kalau mengabaikan atau meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya boleh eh, boleh mengambil orang-orang kafir sebagai kekasih kalau tidak meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ini mafhum mukhalafahnya. Tetapi apakah mafhum mukhalafah ini bisa digunakan atau bisa dipakai? Tidak. Kenapa? Karena ini hanya merespon atau berbicara tentang realitas yang terjadi pada waktu itu ketika ayat ini diturunkan. Yaitu waktu itu banyak orang-orang muslim itu yang tertarik kepada orang-orang Yahudi sehingga kemudian menjadikan mereka kekasih, menikahi, lalu mengabaikan atau meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, yang terjadi pada waktu itu ya begitu, sehingga ayat ini hanya merespon atau berbicara tentang realitas, sehingga tidak bisa kemudian diambil mafhum mukhalafahnya. Oleh karena itu, karena tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, maka menjadikan orang non-muslim sebagai kekasih itu tidak boleh, baik mengabaikan orang mukmin maupun tidak. Baik meninggalkan orang mukmin maupun tidak, itu tetap tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya macam-macam mafhum mukhalafah. Ada beberapa macam ya mafhum mukhalafah itu. Yang pertama adalah mafhum sifat. Uh, yang dimaksud mafhum sifat di sini adalah lafaz yang membatasi lafaz lain yang bukan merupakan syarat, istisna atau ghaya. Jadi membatasi itu artinya lafaz itu sudah tidak lagi menjadi lafaz yang mutlak ya. Ya contohnya seperti al-ghanam, binatang ternak. Binatang ternak apa? Ya apa saja, nah, itu kan mutlak. Tetapi ketika saya katakan al-ghanam as-saima, binatang ternak yang digembala, nah berarti ini kan sudah dibatasi, hanya binatang ternak yang maksud saya kambing ya, kambing yang digembala saja. Berarti kambing yang tidak digembala itu tidak termasuk. Nah, tetapi yang dimaksud sifat di sini ini uh, tidak hanya berupa naat man'ut ya seperti dalam ilmu nahu ya.
Ya, termasuk dzaraf. Nah, itu juga termasuk sifat. Artinya dimaksud sifat eh, di dalam kategori mafhum sifat ini. Contohnya fil ghanami saimati zakatun. Dalam kambing yang digembala ada kewajiban zakat. Jadi as-saimah ini merupakan sifat dari al-ghanam, kambing yang digembala. Maka berarti kalau kambing itu tidak digembala, maka tidak ada kewajiban zakat. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau kalian punya kambing, kambingnya itu dicarikan rumput, dikasih makan, maka tidak wajib zakat. Karena di sini dikatakan yang wajib zakat itu kambing yang digembala. Tetapi ini menurut pendapat mazhab Syafi'i ya, karena memang mafhum mukhalafah ini kan konsepnya atau metodenya mazhab Syafi'i. Sementara kalau dalam mazhab Maliki itu hewan ternak ya termasuk kambing baik yang digembala maupun yang tidak digembala itu tetap diwajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah mafhum syarat. Wa in kana aulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Nah, ini kan mantuknya bahwa ketika ada seorang istri yang ditalak oleh suaminya dan istri itu adalah dalam kondisi hamil, maka mantan suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya sampai kapan? Sampai istri itu melahirkan. Itu mantuknya. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau itu tidak hamil, ya kalau itu tidak hamil maka berarti tidak wajib diberikan nafkahnya. Ya, itu mafhum mukhalafahnya. Jadi saya ulangi, mantuknya kalau istri itu hamil maka wajib istri yang ditalak ya maka wajib diberikan nafkah. Kalau tidak hamil, nah ini mafhum mukhalafahnya, kalau tidak hamil berarti tidak wajib diberikan nafkah. Tetapi ini sekali lagi ini menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab yang lain, misalnya Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan setiap istri yang ditalak kemudian dia menjalani masa iddah, selama masa iddah itu suami itu wajib memberikan nafkah. Baik istri yang menjalani masa iddah itu dalam kondisi hamil maupun tidak, itu tetap wajib diberikan nafkah. Sepertinya dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi ya, karena itu lebih adil bagi perempuan. Kemudian mafhum ghayah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Nah, ini termasuk mafhum mafhum ghayah. Artinya, mantuknya mengatakan kalau suami itu mentalaknya talak 3 ya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, artinya untuk dinikahi lagi sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain, suami yang lain. Mafhum mukhalafahnya kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain dengan syarat sudah dijima dan diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, maka boleh perempuan ini dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mafhum dari innama. Innama ini artinya hanya saja ya atau hanya. Contohnya innama ilahukumullah. Mohon maaf, innama ilahukumullah ya. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah. Perlu dipahami bahwa ketika ada kalimat innama ini kan artinya innama ini artinya hanya saja atau hanyalah ya. Maka titik penekanannya itu kalau ada kalimat atau lafadz innama, maka titik penekanannya itu adalah pada kalimat yang terakhir. Artinya yang hanya itu adalah kalimat yang terakhir. Maka dalam hal ini innama ilahukum bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
titik penekanannya yang hanya bermakna hanya itu adalah kalimat yang terakhir. Sama seperti dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Jadi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama kan lafadz yang terakhir, maka yang bermakna atau titik tekan untuk kalimat innama atau hanya itu adalah lafadz ulama. Jadi yang bisa takut kepada Allah, ya, yang bisa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Maknanya apa? Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ulama itu karena dia memiliki ilmu sehingga kemudian dia bisa makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu artinya dia tahu bahwa segala kehidupannya itu ditentukan oleh Allah, bahwa Allah itu yang maha kuasa. Jadi garis hidup kita, jalan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Kalau kita berbuat kejahatan, maka Allah akan membalasnya dengan azab. Nah, ini yang dimaksud dengan makrifat kepada Allah. Jadi dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama itu bisa makrifat kepada Allah, bisa mengenal Allah. Karena itulah, karena eh, bisa mengenal Allah, maka kemudian disebut dengan ulama. Ya, bukan seperti penafsiran seorang ustadz baru-baru ini ya. Saya nggak tahu itu ustadznya siapa yang mengatakan, ya yang penting takut kepada Allah. Jadi walaupun itu ayam, kambing, ular, gunung-gunung, yang penting takut kepada Allah kemudian dikatakan ulama. Nah ini kan pemahaman yang kacau ya. Nanti kalau kambing ulama, ayam ulama, kita makan sate kambing, sate ayam, makan satenya ulama, sate ulama berarti nah kan repot, jadi kacau begitu. Kemudian berikutnya mafhum dari kalam nafi bersama istisna. La alima illa Zaidun. Jadi tidak ada orang alim, la ini kalam nafi ya, la alima illa Zaidun. Ini adalah apa namanya? Istisna. Tidak ada orang alim kecuali Zaid. Berarti mafhumnya apa? Ya mafhumnya itu ya tidak ada selain Zaid itu tidak alim berarti. Itu mafhum muwafaqahnya. Mafhum mukhalafahnya berarti adalah Zaid itu adalah satu-satunya orang alim. Berikutnya mafhum memisahkan mubtada dari khobar dengan dhamir fasal. Contohnya fallahu huwal waliyu. Allah di sini adalah mubtada dan al-waliyu ini adalah khobar. Kemudian mubtada dan khobar ini dipisahkan dengan dhamir fasal yaitu huwa. Jadi fallahu, maka adapun Allah, huwa ialah adapun Allah, al-waliyu ialah penolong yang sebenarnya. Jadi fallahu huwal waliyu, maka Allah dialah penolong yang sebenarnya. Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya selain Allah berarti bukan penolong yang sebenar-benarnya penolong. Kemudian berikutnya adalah mafhum mendahulukan ma'mul. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi aslinya itu kan na'budu iyyaka. Kami menyembah iyyaka kepadamu. Tetapi ini didahulukan untuk apa namanya? Ya untuk penegasannya. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Berarti yang apa namanya? Yang tidak selain Allah itu, ka ini kan maksudnya engkau Allah ya. Maka yang bukan Allah, yang selain Allah itu tidak kita sembah. Kualitas beberapa mafhum mukhalafah. Nah ini adalah peringkat ya dari tadi macam-macam mafhum mukhalafah itu. Mana mafhum mukhalafah yang
kualitasnya itu paling bagus atau paling kuat atau peringkatnya itu paling tinggi. Ya, ini sesuai urutan. Jadi yang pertama mafhum dari kalam nafi tadi, kemudian yang kedua adalah mafhum ghoya, yang ketiga mafhum syarat, selanjutnya mafhum sifat, yang kelima mafhum adat, dan yang keenam adalah mafhum mendahulukan ma'mul. Nah, artinya kalau misalnya dari beberapa mafhum itu terjadi pertentangan ya, terjadi ta'arud, maka yang kualitasnya lebih tinggi, lebih bagus, yang peringkatnya lebih tinggi, itu yang harus dimenangkan. Misalnya terjadi pertentangan antara mafhum dari kalam nafi dan mafhum ghoya, maka yang dimenangkan adalah mafhum dari kalam nafi. Kalau misalnya terjadi pertentangan antara mafhum syarat dan mafhum adat, maka yang dimenangkan adalah mafhum syarat dan begitu seterusnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.